Untuk saudaraku semua, jangan lupa video saya ini di like, komen, subscribe, dan share untuk kawan-kawan. Dan semuanya atas bantuannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan ya nur al-aini, banser jalan banser kepada seluruh banser propos tentunya untuk merapatkan barisan. Terima kasih kepada pendekar Laskar Sabilillah juga merapatkan barisan. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya nur al-aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jalala Muhammad. Cek. Nyuwun sewu dumateng Romo Yai Abbas wekdal sasono kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridat wa syarha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyah فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz, sahibul bait beserta keluarga besar pondok pesantren Mbah Yai Abdul Halim, Raden Abdul Halim niki Raden berarti insyaallah masih keturunan keraton. Keturunan keraton insyaallah masih nyambung kali kula. Ingkang kula hormati Bapak Bupati atau yang mewakili termasuk wakil Bupati yang terpilih. Alhamdulillah. Iki jane Pak Wakil Bupati Taksin Nombi Sangi. Taksin nem sangat niki rada ganteng, kula malah khawatir mangke bojone papat lho. Mpun dilampahi di Pak Wakil nggih. Bojone wis siji mawon, setunggal mawon setuk dicekak mboten telas-telas lho. Para sederek, para rawuh, para sedulur, para ulama ingkang boten saged kula sebataken, dan pengurus Nahdlatul Ulama dan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya selalu kalau menyebutkan pengurus NU di depan PWI dan Laskar Sabilillah, supaya PWI dan Laskar Sabilillah jangan sampai melangkahi Nahdlatul Ulama. Karena NU adalah induk daripada PWI. Kini pembadan. Usak menikah sing lagi wani PWI, NU ini lagi gak wanian. Oros cerek pro-prosjul, alhamdulillah wa syukrulillah. Dumateng dalu menikah iki sampun kempal sedoyo teng mriki membentuk PWI Laskar Sabilillah. Wonten Tulungagung menika mugi-mugi dipun berkahi dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi dipun syafaati dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipun barakahi dumateng para ulama, para wali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama iku pewarise para nabi. Ulama niku pewarise para nabi. Lah ulama ingkang sinten niki? Sebab zaman semet niku kathah tiang-tiang sing ngaku ulama. Netong Tulungagung niku tiyang dados ulama niku gampang sangat. Sing penting jenggote dawa. Nganggo udeng-udeng gedene seban traktor. Tasbihne segede klopo, sorbane numpuk telu. Nganggo jubah kaya Batman arep mabur. Iki disebutnya ulama. Zaman semenika niku terjadi pengkaburan sosok ulama karena zaman sakmenika niku para syirek, para rawuh, para sedulur niku definisi ulama yang sebenarnya itu bagaimana niki harus dipun jelasaken. Pun boten napa-napa teng mriki mawon. Niki cap kaki tigone wonten sekawan niki.
jahe wonten kalih, kopinya wonten setunggal, ajib nemen. Alhamdulillah. Niki daerah napa niki? Salak Kembang. Teng Salak Kembang niku alhamdulillah servisnya luar biasa, alhamdulillah. Biasanya lek teng daerah kula teng Cirebon teng Buntet pesantren lek ono kiai teko ning haul biasanya ora diperintah ngomong disit. Biasanya diperintah maem disit biasanya. Aku lagi ngomong kampungnya aku dewe. Kowe kabeh aja tersinggung kok. Kowe ku tersinggung nemen kaya Mbak Alwi kowe. Ulun ku biasane niku di Buntet pesantren lek ana kiai teko biasane diperintah maem disit. Baru diperintah ngomong. Lah aku lagi cerita orang maidon jenengan misui panjenengan orang usah tersinggung sampai wong aku ngerti ke tampangnya mantan muhibbin kabeh. Biasa nek mantan muhibbin marang KNU rodos jenenge ono KNU atur teko saka Cirebon dugi mriki gak dipahi maem. Jangan-jangan aku ora kaumanan panganan ya. Ono kiai kaliren gak ngerti panitiane brengsek. Ujian apa mboten? Ujian apa mboten? Syukur nek padha ngaku dek syukur. Para syirek, para sedulur, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama iku pewarise para nabi. Dadi lek suumpame NU niku judule Nahdlatul Ulama, niku kebangkitan para ulama, satu jam'iyah yang dipimpin oleh para ulama kangge ditutup dumateng kula kali panjenengan sedaya niku supados kula kali panjenengan sedaya nderek dumateng pewarise para nabi. Nggih napa mboten? Pewarise para nabi niku ulama ugi sanes Habib, sanes no Habib bodoh yo aja ditutup to. Dina kok mboten. Napa malih Habib niku sudah terbukti bukan cucunya Rasulullah. Wong Arab tok kaya kowe Arab iki Arab kawe tiga lah. Napa sebabnya? Sebab dari jalur laki-laki itu bukan Arab tapi dari Eropa Timur. Bahkan sekarang ada analisa bahwasanya ditemukan beberapa genetika DNA dari Mbak Alwi ini malah beda-beda. Jadi rupanya itu ada dulu orang karena di zaman Belanda golongan Mbak Alwi itu ditingkatkan derajat status sosialnya, maka banyak orang-orang yang ngaku Mbak Alwi. Maka akhirnya genetika Mbak Alwi, orang-orang yang ngaku Mbak Alwi begitu tes DNA ternyata DNA-nya beda. Nah ini yang jadi masalah. Para cerek para sedulur mila kula ngajak dumateng masyarakat Salak Kembang ayu wangsul dumateng Nahdlatul. Ora usah panjenengan kabeh ketututan kesemsem maring wong sing jenenge Habib. Kina mboten? Kina mboten? Para syarek, para rawu, para sedulur sedaya mawon. Niki para syarek, para sedulur kados ngoten. Al ulama warasatul anbiya. Ulama iku pewarise para nabi. Sing disebut pewarise para nabi niku ulama niku maksude napa? Niki ada beberapa versi.
Di antaranya para syekh, para rawuh, para sedulur, Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah. Teng mriki wonten ingkang Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, Naqsyabandiyah niku singkatan An-Naqsh wal Band. Naqsh itu adalah mengukir asmane Gusti Allah, mengukir wujudnya Allah di setiap kehidupan yang ada di dunia. Niku jenenge naqsh. Bila afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka semua tidak melihat bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan? Lek onta panjenengan gak bisa delok ya wisa enene opo, enene ayam Bangkok, afala yang zuruna ilal ayam Bangkok kaifa khuliqat. Dina mboten. Artine nopo? Para ulama tafsir ngendika aima waro al maujudat wujudullah. Di balik penciptaan Allah, di balik penciptaane Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah, di balik makhluk sing enek niku ada wujud Allah. Di balik penciptaan langit ada wujud Allah, di balik penciptaan bumi ene wujude Gusti Allah, di balik penciptaan segara ene wujude Gusti Allah. Kemudian wit-witan sedoyone makhluk itu ada wujud Allah. Wujud Allah ada di mana-mana. Ketika para ulama mengatakan wujud Allah itu ada di mana-mana, jangan disalahartikan oleh kalian. Zat Allah ada di mana-mana. Sebab antara wujud dengan zat niku beda. Ora podo, gak podo. Mila para syekh para sedulur dalam konsep tasawuf dumateng Islam ingkang dipun ingkang dipun sebaraken, ingkang dipun taksis dumateng Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami wal Imam Abu Yazid Al-Ishqi, ingkang dipun turunaken dumateng Imam Abu Bakar Asy-Syibli, termasuk konsep itu diterima dumateng Imam Bahauddin An-Naqsyabandi sing disebut wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ada, tapi lek wahdatul zat gak ene. Sampeyan maca kitab Al-Imam Muhammad At-Tijani, seorang ulama besar mazhab Thariqah Tijaniyah. Mriki wonten Tijaniyah. Wonten dina mboten. Niku Thariqah Tijaniyah niku para syekh para sedulur, Thariqah Tijaniyah niku ingkang nampi pertama kali teng Indonesia niku Mbak Abbas. Mbak Abbas niku perawuhan Kanjeng Nabi secara langsung. Wakila yakdotan melek. Ya Abbas, ono torekot anyar sing bener mustaqim. Torekotul mustaqim mateng pundi ya Rasulullah, wonten ana Mekah. Torekote jenenge Tijani. Silakan kamu ke sana secepatnya ya, ambil itu torekot Tijani. Inggih ya Rasulullah. Akhirnya Mbak Abbas langsung rentah rayine sing jenenge Mbak Anas. Teng mriko teng Mekah. Pas dipadosi ternyata kepanggi iki wonten torekot Tijani. Akhirnya ngalap torekot Tijani, Mbak Anas langsung kondur dawuh dumateng Mbak Abbas. Mbak Abbas langsung mriko teng Mekah ngalap torekot Tijani dumateng ulama mriko. Di Pekoti Indonesia margi wonten wasiat langsung saka Kanjeng Nabi. Mila para syekh para sedulur, pada waktu tahun berapa Thariqah Tijaniyah itu sempat jadi persoalan permasalahan wonten dumateng Nahdlatul Ulama. Margi Thariqah Tijaniyah itu salah satu thariqah yang tidak punya sanad yang nyambung muttasil dumateng Kanjeng Nabi, sebab sanadnya terputus wonten dumateng Sayyid Ahmad At-Tijani, seorang muassis thariqah. Sebab Sayyid Ahmad At-Tijani ngendika, saya bertemu dengan Rasulullah dan saya diajarkan zikir ini, kemudian Rasulullah mengatakan sebarkan kepada umat dan pengikut kamu. Harus stok wonten mriku mboten ngantos nyambung dumateng para ulama, dumateng tabi'in, dumateng sahabat ora gak ene.
Maka dari itu dipun permasalahkan tidak sesuai dengan undang-undang Thariqatul Mu'tabarah An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Maka pada waktu itu kalau nggak salah itu kumpulan Thariqat Munas Alim Ulama waktu itu teng Surabaya menyatakan bahwasanya Thariqat Tijaniyah itu dianggap tidak mu'tabar menurut Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Begitu Thariqat Tijaniyah itu ada kabar tidak diterima oleh Nahdlatul Ulama, Mbah Abbas langsung cangcut tali wondo sing-singkan dengan baju saka Cirebon langsung berenang ke Jarang dugi dumateng Basim Asy'ari. Mbah Abbas ngendika, "Ke Hasim, nyuwun sewu, kalau seumpama NU mengatakan bahwa Thariqat Tijaniyah tidak mu'tabar, sejak ini detik ini saya dan Hunkat pesantren keluar dari Nahdlatul Ulama." Sejak itu Basim Asy'ari langsung bergetar, langsung tangripu. Diundang sedaya ulama-ulama ini, begitu sampun ulama itu pun undang sedaya rawuh sedaya, Basim ngendika masalah Thariqat Tijaniyah sudah selesai, termasuk Thariqat Mu'tabarah An-Nahdiyah jaminane Mbah Abbas. Lha panjenengan sing Thariqat Tijaniyah iku jaminane ki Mbah Abbas. Jadi lek ono sing ngintil Thariqat Tijaniyah masih muhibbin marang Mbah Ali terus ke berarti ingkang dumateng Mbah Abbas ya ora pantes dadi Tijani ke sampean. Para syekh para sedulur sedaya mawon. Lan iku para syekh para sedulur. Iku Sayyid Ahmad At-Tijani ngendika para syekh para sedulur bahwasanya ada apa mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatidz dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Beda. Nek wahdatul wujud itu adalah konsep keagamaan tasawuf, taqarrub nyaket marek dumateng Gusti Allah Ta'ala yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi nek wahdatul dzat itu mustahil. Siapa yang memiliki pemikiran dan akidah wahdatul dzat maka dianggap musyrik, ora bener. Para syekh para sedulur sedaya mawon temriki para syekh para sedulur. Maka konsep para syekh para sedulur al ulama warathatul anbiya ingkang dipun turunaken dumateng Imam An-Naqsyabandi sesuai dengan kajian Thariqat An-Naqsy. Mungkin sedayane asmane Gusti Allah, wujude Gusti Allah wonten dumateng pikiran panjenengan, wonten dumateng penggali panjenengan. Iki jenenge An-Naqsy. Wal ban niku nyuwun sewu, ban niku basa India, ban niku basa Persia. Napa artose niku ditutup. Dadi lek seumpami tiyang India niku ngendika, iku ini pintunya ditutup, niku basa Indiane napa? Basa Indiane ye darwaza ban karye. Ye darwaza ban karo, ini pintu ditutup. Maka ban ini itu adalah artose nutup. Artose nopo sih konsep alban dalam masalah Thariqat Naqsyabandiyah? Maksudnya wa qulubuna makhtumatun billah, yaitu ati penggali kula kali panjenengan sedaya dipun tutup saka selaine Gusti. Dadi teng penggaline panjenengan mung wonten Gusti. Selain Allah wonten apa boten? Boten wonten niki konsep An-Naqsy wal ban. Maka para syekh para sedulur niki Imam Bahauddin An-Naqsyabandi niku Thariqat masalah An-Naqsy wal ban niku dipun terjemahaken dumateng Al-Imam Abdullah Asy-Syatari ingkang kagungan Thariqat Syathariyah. Asale nopo? Asale saka Thariqat Wujudiyah. Kenapa asale Thariqat Wujudiyah? Sebab antawise Thariqat Wujudiyah kali Thariqat Naqsyabandiyah kali Thariqat Syathariyah niku saling berdekatan. Maka dari itu para syekh profesor Syekh Abdullah ingkang kagungan Thariqat Syathariyah niku adalah Al-Imam Abdullah Asy-Syatari. Punya murid namanya Imam Wajihuddin, punya murid namanya Imam Muhammad Al-Ghaus, punya murid namanya Imam Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki, punya murid bin Ruhullah Al-Makki. Kemudian punya murid lagi namanya Imam Sufiyuddin Al-Qassasi ingkang kagungan kitab Simtul Majid.
Kemudian Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi punya murid namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani gak ada murid jenenge sopo, jenenge adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili Aceh. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili niku asalnya saka daerah Fansur. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri niku putrane Syekh Ali Al-Fansuri. Nah bapak ke Syekh Abdullah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Ali Al-Fansuri niku torekote wujudiyah. Maka dari itu termasuk kagungan sedherek jenenge Syekh Hamzah Al-Fansuri ingkang dipun dadosaken sastrawan Indonesia nggih torekotipun wujudiyah. Asale saka Imam Syamsuddin As-Sumatrani torekot wujudiyah. Termasuk Imam Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang mufti dari India, Samudra Pasai Sultan Iskandar Muda dalam masalah kajian keagamaan, senajan kagungan torekot sampun ngalap torekot rifaiyah, torekot wujudiyah dumateng Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Torekot wujudiyah mandak turun dumateng Syekh Ali Al-Fansuri, lan dumugi dumateng Syekh Abdul Rauf As-Singkil putrane dipun terjemahaken kelawan torekot Satoriyah. Nah, torekot wujudiyah niki saka Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli saka sapa? Saka Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dan itu ingkang nurunaken torekot napa? Wahdatul wujud termasuk yaitu Naqsabandiyah an-Naqs wal Bandwau. Paham napa mboten? Ini manjenengan iki mlongo paham napa nih sampean iki. Terus sampeyan minut-minut kaliren panjenengan niku Pak. Pun kebagian bungkusan apa dereng? Aumanan bungkusan apa dereng? Dereng nggih. Nggih pun lotot nang kula nggih kula sami kaliren kok. Niki sing gak bener iki kan panitiane niki Pak. Wes luwe panitia tetungake mlebu neraka sih sami. Para syirek para sedulur sedherek mawon ginapa mboten? Lah niki para syirek para sedulur milone tahlil torekot Satoriyah niku asale saka tahlil torekote Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nek tentang Naqsabandiyah an-Naqs wal Band, nek torekot Satoriyah disebute at-tajrid wa tajarrud. Tajrid ngosongaken ati saka selaine Gusti Allah, at-tajarrud murnikaken ati penggali mung ngangge Gusti Allah. Paham napa mboten? Dadi selintune Gusti Allah wonten apa mboten? Selain Allah wonten apa mboten? Boten wonten. At-tajrid wa tajarrud niku saka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipun terjemahaken ingkang dipun sebat tajridut tauhid wa tauhidut tafrid. Milone tahlil kaya kiye? La ilaha illallah, la ilaha illallah niki jenenge tahlil tahrikur ra'si dengan sebelah kiri nggih. Sebelah kiri nggih. Nih niki dipun tarik la ilaha illallah. Ketika niku wangsul teng penggali malih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku nyuwun sewu kadang-kadang niku masyarakat Tulungagung tahlil niku nggih sira digeleng-geleng kan gak karu-karuan niku Pak. Nyuruduki kaya sapi kedanan niku. Kenapa mboten? Dadi nek tahlil kados ngeten. Lan apa konsepnya dumateng Satoriyah? La ilaha niku adalah kalimatul itsbat bin nafi. Kalimat yang menetapkan Allah dengan menghilangkan selain Allah. Sing disebut at-tajrid. Ngosongaken ati saka selain Gusti Allah. Dadi nek sumpami la ilaha niku penggali panjenengan ngendika, aku niat buang selain Allah dari hatiku. La illallah niku jenenge kalimatul itsbat bil istitsna. Kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan pengecualian. Niku sing disebut at-tajarrud. Murnikaken penggali mung ngangge Gusti Allah. Maka dari itu nek illallah penggali panjenengan ngendika napa mung Gusti Allah mawon wonten dumateng penggali kula. Selain Gusti Allah kula buang.
Mung Gusti Allah wonten penggali kula. Selain Gusti Allah kula buang. Mung Gusti Allah kembali kula. At-tajrid wa tajarrud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niki jenenge mazhab Thariqat Syathariyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah wonten malih dumateng salah kembang nek tahlil gak karu-karuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku jenenge mazhab angin ribut niku jenenge. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Para syarek para sedulur. Kembali al ulama warathatul anbiya'i Imam Ahmad An-Naqsyabandi, para syarek para sedulur, dumateng kitabipun Jami'ul Usul fil Auliya ngendika, ulama iku marisi nabi. Pados niku tiang-tiang NU ngertos niku. Ulama pewaris Nabi, nopo sih ulama pewaris Nabi? Ulama pewaris Nabi itu min jihatil khususiyah. Dilihat dari segi khususiyah. Para nabi, para rasul di para syarek, para rasul gadai khususiyah yang disebut dengan khususiyatun nubuwah. Niki khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah niku keistimewaan kenabian ingkang disebut nubuwah. Maka dari itu kalau masyarakat salah kembang mengatakan rasul lebih mulia daripada nabi karena dianggap setiap rasul itu nabi, tidak setiap nabi itu rasul, itu adalah logika sampean semua. Seperti kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan, kalau ada yang mengatakan rasul itu lebih utama daripada nabi, tapi an-nubuwatu afdal wa akram minar risalah. Kenabian itu lebih utama daripada kerasulan, lebih mulia daripada kerasulan. Sebab apa? Sebab Allah tidak sekali-kali mengangkat seseorang jadi rasul kecuali Allah memberikan khususiyatun nubuwah dulu. Tanpa khususiyatun nubuwah maka manusia jangankan jadi rasul, jadi nabi pun tidak akan bisa. Gak usah dipikirin, yang penting mantuk-mantuk beres. Kenapa mboten? Antuk napa mboten, Bu? Ning antuk mboten napa kilem mawon mboten napa. Apa puskapa wis biasa dadi kiai NU ya. Dadi kasih maem ditinggal kilem ya biasa. Rasa mangke lek pengajiane bubar, mripate masih merem mawon gak usah dibuka, digotong mawon ke kuburan sebelah mriku. Para syarek para sedulur. Ngantuk napa boten? Sedotan, napa-napa. Ngomong ngelih dikai sedotan. Kau apa sabar, jadi KNU sabar ya Bu ya. Pokok aku mulai teko ning omah niku jelas aku lu gak kaumanan-manganan dia jelas niku. Jadi niku kiai niku biasanya kados ngotennya, yang namanya kiai ini tuh biasanya kayak gini ya harus sabar. Yang namanya kayak itu sederhana hidupnya, pengajian juga cara seperti itu. Jangan kayak kursi mukul mawon, yang lainnya praktis. Praktis niku betul-betul kursi lemprak pokoknya habis. Pokok terus NU niku NU menciptakan orang-orang para santri yang konsekuen. Konsekuen niku yang dikongkon gak kesuwen. Melo santri melo kiai niku yang barokah. Dino mboten barokah niku. Melo kiai biasanya sistemnya nek barokah refleksi. Nggih. Fleksibel niku sekali template isinya tebel ini biasanya template ini Pak. Niki makin bupati template biasanya isi tebel ini. Aku lu gak ngerti. Kayak itu mriki wonten templekan sistem templekan boten ya. Biasanya lek ono pemilu ya templekannya kata nih fleksibel niku Pak. Sekali template isine tebel kaya ngono. Ora sedek orang sedulur sedek pamon niku. Pada syarif rasul, thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian setelah itu adalah para Nabi Adam dipun petukaken dumateng para malaikat, disaksikan oleh beberapa malaikat, seluruh malaikat. Para syarif rasul
dipun adu keilmuan dengan iblis. Iblisnya kalah. Tapi dasar iblis sombong. Iblis cuma jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lawan lafaz mukhatab niki subhanaka, maha suci panjenengan. Artinya iblis hanya mengakui keagungan Gusti Allah, tetap gak mau mengakui keagungan kehebatan Nabi Adam. Gak pernah muji Nabi Adam, tetap yang dipuji Allah. Jadi iblis mau tunduk sama Allah. Iblis itu mau mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Nabi Adam, tidak mau. Maka Allah langsung mengatakan ukhruj minha fa innaka rajim. Walaupun baca subhana ukhruj minha fa innaka rajim. Tasbih mungkin orang anak artine, gak ene artine, mentalmu tetap busuk. Keluar kamu dari surgaku, keluar kamu dari apa? Dari rahmatku. Lah iki para saya profesor. Kalau seumpama kita bahas kenapa Nabi Adam alaihissalam dengan iblis sudah menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ratusan juta tahun, dikenal ubudiahnya hebat, dikenal ilmunya tidak ada mengalahkan, titelnya paling tinggi. Tapi kenapa dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam diberikan oleh ilmu oleh Allah, hanya mondok kepada Allah sebentar, lahwatan yasiratan, hanya sebentar, tapi Allah berikan semuanya. Nabi Adam kok dimenangkan oleh Allah dari iblis? Kuncinya jawabannya satu, karena iblis tidak memiliki khususiyatun nubuwah. Yang diberkahi oleh Allah khususiyatun nubuwah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka khususiyatun nubuwah ini membuahkan apa yang disebut dengan nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah mila Kanjeng Nabi diutus dadi nabi. Teng wingkine niku wonten teng welikat kanate wonten isyaratun nubuwah, khatamun nubuwah. Tulisane napa? Tulisane tawajjah haitsu syi'ta ya Muhammad fa innaka mansur. Madhep sira mangen diwae Muhammad fa innaka mansur, pasti kamu akan saya menangkan. Malah salah satu kunci daripada khususiyatun nubuwah itu dimenangkan oleh Allah. Bila para nabi, para rasul nek ngadepi musuh gak ene sing kalah pasti menang. Wis gak usah dipikiri kan kira memang buat ngertos gak ngerti sing banding mangkut beres. Para sedherek kurang para sedulur sedherek mawon. Nabi Nuh melawan umatnya menang. Nabi Nuh melawan kaumnya menang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melawan Namrud. Namrud seorang raja, Nabi Ibrahim seorang yang tidak punya, menang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melawan satu kekuasaan yang otoriter yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun, dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan sosial luar biasa. Dikalahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, seorang nabi, seorang rasul yang tidak punya apa-apa, sangat miskin. Kenapa? Karena khususiyatun nubuwah ada pada Nabi Musa. Fir'aun tidak punya khususiyatun nubuwah. Jadi bagaimanapun Nabi itu harus benar. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian nyuwun sewu. Nabi Muhammad itu menang terus, Pak. Nabi Muhammad itu perang Badar dia menang. Nabi Muhammad dikeroyok di batang perang Ahzab dia menang. Nabi Muhammad di kono perang Khaybar sing dilawan perang Khaybar niku napa? Sing dilawan niku kaum Yahudi Khaybar dia menang. Perang Tabuk dia menang, nanti perang Uhud dia menang, perang Hunain walaupun tadinya agak kalah akhirnya dimenangkan oleh Allah. Seluruh peperangan Rasulullah pasti menang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang yang diberikan khususiyatun nubuwah, membuatkan nusratu minallah, pasti menang, akan dimenangkan oleh Allah. Disinilah saudara-saudara sekalian, lek panjenengan kanglet kenang apa? Nah, betul ulama di dalam setiap perjuangannya selalu menang, karena Nahdlatul Ulama, ulamanya warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Warasatul anbiya ina imbisat langsung daripada khususiyatun nubuwah, ana nusratun minallah, pertolongan saka Gusti Allah. Nabi harus menang. Maka kula pun ngendika NU niku pasti menang. NU gak pernah kalah. Kenapa betul? Maning NU ngelawan golongannya FPI sih gak bisa ngaji, paling bisanya takbir tok. Kenapa betul? Ngelawan HTI
Sing rasane ning kono tulisane kalimat tauhid. Nek kalimat tauhid, tapi gak gelem mendiko, gak gelem ngomong kalimat tahlil. Padahal tahlil kali tauhid ning sami mawon. Dasar jasmu dundul. Gino apa betul? Tauhid kali tahlil sami napa mboten? Kalimat tauhid kali kalimat tahlil sami napa mboten? Iya, tapi nek hati ini rumane kalimat tauhid gak gelem kalimat tahlil. Sepi pun iku kotak. Gino apa mboten? Nah, tutul ulama niki nglawan sekutu teng Surabaya sing menang sekutu melu. Masya Allah, Pak. Kalau dilihat dari logika persis zaman Kanjeng Nabi, perang Badar, perang yang tidak seimbang. Zaman pun Kanjeng Nabi perang Badar ada 3.000 orang itu musuhnya. Sementara zaman ini nopo namanya para sulur. Ono wonten 30.000 orang, sedangkan Kanjeng Nabi paling-paling wonten 3.000, Pak. Dan itu pasukannya semuanya tidak bawa senjata kecuali sedikit. Yang membawa panah paling-paling cuma 40 orang. Yang membawa tombak paling berapa orang, yang pakai kuda paling-paling 12-17 orang. Mereka semua 30.000 orang. Itu subhanallah senjatanya lengkap. Tapi sing dimenangaken dumateng Gusti Allah sinten? Kanjeng bapak tuane sampean, bapak tua sampean diperintah dumateng Basim Asari kalian Bambas lawan gak tanggung-tanggung, disuruh lawan sekutu, ngelawan Londo besak repotan dewek, Pak. Ngelawan Jepang repot, ngelawan Portugis repot, ngelawan sekutu. Basim Asari mengatakan ya ayuhan nahdiyun wal nahdiyat wal Indonesiun wal Indonesiat wal muslimun wal muslimat infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Sangcut paling waktu cincungkan lengan baju, rapatkan barisan hijau royo-royo di bawah bendera sang saka merah putih, di bawah bendera Nahdlatul Ulama, panci para ulama, bergerak kalian bela negara. Sekarang sekutu sudah terkonsentrasi ada di Surabaya. Sekarang kita lawan mereka semua dengan senjata apa adanya, semuanya bangkit pakai orang Indonesia. Subhanallah, diapresiasi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pada waktu itu yang diwajibkan hanya 85 km dari Surabaya. Sakun cerbon langsung ikut bukis. Apa bakas langsung waktu kuda nih. Gila apa betul? No kembali pulau sen bakas pun dikobungkan lo bung tomo Pak Dirman. Ojo macam-macam. Jangan dulu bergerak sebelum singa dari Cirebon datang. Bakas pun terpesangin. Begitu tekok. Subhanallah semuanya siap, begitu siap ikut dilawan. Bapak tuanya sampean ikut pokok. Masya Allah, Pak. Ada yang berangkat yang pakai kereta, ada yang berangkat yang pakai pedati, ada yang berangkat yang pakai kuda. Jalan belum sehalus ini, keadaan belum seenak ini. Ini bapak tuanya sampean baris nukono siapa? Bapak, maju jalan. Kenapa badan? Masya Allah luar biasa. Saka tulung aku, waduh jalan, Wah Abbas, sampun wonten matang Surabaya. Bung Tomo Pak Dirman sudah datang, Basim Asari sudah menunggu. Kita lawan semua kita badaikan nyawa kita demi untuk bangsa dan negara dan agama kita. Maju jalan. Padahal sanguin apa, Pak? Dikei sangu apa mboten? Boten. Sesenjata apa wonten boten? Iku sekutune senjata masalah pesawat bom petir mereka ditembak meripatmu merem terus. Dino apa boten? Sangu dino apa? Dikei sangu dumateng Kyai Salah. Demen dumateng Kanjeng ana sairun lil mutawashat unati syabab al-jihad ubidul khanawan
hawa wal fasad wa amti ilallahi min dunizat siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan, kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Rampen saka Kediri bring kodokan kodang bring kodokan kodang bring kodokan kodang niku Rampen Kediri kami jaman biyen niku gak ene sing ngalahke munine ae nopo bring kodokan gedang. Dina kemarin, Masya Allah, ibu-ibune sami ngendika sareng nangis niku bojone sami kono tumut dumateng para ulama para kiai niku Kang Mas niku kiyaine direksa sampun ngantos wonten ingkang pejalan sedo mungkin do wis ditungake mawon nggih Kang Mas ditungake. Nggih sing penting niku nduk sing ikhlas mawon ki penggaline Masya Allah Kang Mas aku tah Masya Allah penggali wis ikhlas nemen malah nek sakit tak sampean gak usah muli-mali tulung aku wis mati ae wis ning Surabaya gak apa-apa. Rawe rantas jihad ning NU malam-malam putu derek ning NU ning ati amanat DKI titipan wali ajarane Nabi ayum leku kape jongan tilali ayum derek kape bojongan tikeri ini apa boleh pancing kok kirim di bopong kirim popong di bopong niku kerjeng mantenan niku kirim popong kirim potong kirim dina kemudian lah niku salah satu daripada proses warasatul anbiya. Nomor selanjutnya pewaris daripada para nabi adalah para ulama, para kiai harus menjalankan fungsi daripada nubuwah. Napa fungsi daripada nubuwah? Sesuai dicantumkan di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi dipun sebute musaddiqan lima ma'akum. Kina pemadanya para surun iku musaddiqun lima ma'akum. Jadi dalam Al-Quran ono wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ngene mboten? Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum sampai seterusnya. Tengriku ngendika summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Setelah kalian semua jadi nabi, jadi rasul, maka akan aku bangkitkan, aku datangkan seorang rasul yang sifatnya musaddiqul lima ma'akum. Musaddiqul lima ma'akum. Ini adalah pada waktu Allah mengumumkan kedatangannya Kanjeng Nabi pada waktu zamanul arwah, ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa, belum diutus di dunia. Maka rasul sing dimaksud rasul musaddiqul lima ma'akum adalah rasul yang dimaksud adalah al-imam syahir wa syekhul kabir wal bahru zakhir khatimu awliya'il warithin fil awwal wal akhir muhyil haqq wa din ala taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Ta'i Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan yang dimaksud rasul musaddiqul lima ma'akum yang diumumkan oleh Allah
sejak zamanul arwah di depan roh para nabi para rasul semua adalah Nabi Yuna Muhammadul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat musaddiqul lima ma'akum, musaddiqul lima ma'ahum. Bapak dan Ibu sekalian, maka kitab Al-Qur'an disebut tasdiqul lima baina yadayhi. Napa musaddiqul lima ma'akum? Setunggal membenarkan apa yang terjadi di dalam para nabi dan para rasul sebelumnya, membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya yang dianggap bohong oleh orang-orang dan oleh umatnya. Nomor 2, memberesi, meluruskan ajaran para nabi dan para rasul yang sebelumnya yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Nasrani, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Rasulullah datang untuk meluruskan ajarannya. Saudara-saudara sekalian, zaman Rumiyin, para nabi, para rasul mengajarkan satu ajaran. Banyak yang mengatakan itu adalah ajaran bohong. Maka Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa ajaran para nabi dan para rasul itu adalah benar. Zaman Rumiyin, para rasul, ajaran para nabi, para rasul banyak yang dirubah oleh orang-orang Yahudi khususnya. Ajarannya Nabi Ibrahim dirubah, ajarannya Nabi Daud dirubah oleh cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita dicampur dengan cerita-cerita khurafat yang tidak benar, sehingga Taurat adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani oleh kita semua, tetapi sudah mengalami perubahan yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimasukkan, dikurangi, dimasukkan, dikurangi, ditambal surat sesuai dengan keinginan mereka. Maka di sini saudara-saudara sekarang, peran Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah meluruskan Taurat itu sebenarnya bagaimana, Zabur sebenarnya bagaimana, Injil sebenarnya bagaimana. Ini yang disebut dengan musaddiqan lima baina yadayhi. Nomor selanjutnya, para seluruh meluruskan tentang sejarah para nabi dan para rasul yang diselewengkan, yang kadang-kadang dibuat fitnah. Ada cerita Nabi Daud katanya merebut istrinya orang, komandannya suruh perang sementara istrinya diambil oleh Nabi Daud. Cerita khurafat yang sangat menghina para nabi para rasul ini kalau dibiarkan akan membuahkan satu fitnah yang berkelanjutan. Maka di sini Nabi Muhammad dimunculkan untuk mengklarifikasikan itu semua, meluruskan ajarannya. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita masalah Nabi Ibrahim, ada lagi cerita masalah Nabi Musa yang diselewengkan, ada lagi cerita masalah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman, yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah gembong daripada penyihir. Para rasul, kenapa sebabnya? Sebabnya saudara-saudara sekalian, kebesaran Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Minal insi wal jin wasyaitan tunduk sedaya niku Pak. Maka ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, maka iblis menampilkan dirinya sebagai manusia, seorang tua yang seolah-olah dia adalah bijaksana. Itu bicara kepada Bani Israel, bicara kepada umat, wa ma'asyiran nas, wahai manusia semuanya, kamu tahu apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Akhirnya umat yang mengatakan kami tidak tahu apa sebabnya, rahasianya apa. Kata iblis mengatakan kalian harus tahu. Kalian baru apa, kalian harus tahu apa rahasianya. Kalau kalian kepengen tahu apa rahasia kehebatan Sulaiman, istafriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar sesuatu yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar ternyata diketuk, digali, ternyata ada bukunya. Sebetulnya buku itu adalah dipendam sendiri oleh iblis dan setan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Iblis yang membuat rekayasa dan iblis setan juga yang memfitnah Nabi Sulaiman. Ini yang disebut mungkin playing victim ya. Ini banyak zaman sekarang membuat sendiri fitnah dulu, setelah fitnah kemudian dapat yang membuat fitnahnya dia, yang membuat rekayasanya dia. Ini saudara-saudara sekalian, begitu dibongkar, subhanallah, ada bukunya isinya sihir.
manusia semuanya terfitnah semuanya. Ya Sulaiman, innaka mukul innama mulkuka bihada ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak dari ini ya Sulaiman, maksudnya sihir. Maka akhirnya Nabi Sulaiman diklaim sebagai gembong penyihir ratusan tahun kawit zaman Nabi Sulaiman ke zaman Nabi Sulaiman ngantos zaman itu Nabi Isa. Kalian tahu ketika Allah belum mengklarifikasi zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu menyebutkan nama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, menyebutkan Nabi dan Rasul yang wajib diimani, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Dawud, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman, maka orang yang Muhammad tukang sihir, karena Muhammad mencantumkan Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul yang wajib diimani. Sulaiman adalah gembong penyihir, maka Muhammad adalah penyihir. Sihirnya Muhammad dari Sulaiman. Ternyata fitnah itu berlarut-larut sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Maka diklarifikasikan dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dibuka-bongkar oleh Allah, sebetulnya bukan Sulaiman yang gembong penyihir yang mengajari sihir, tapi justru setan dan iblis ini. Aku bongkar semuanya wahai manusia. Iblis yang memasukkan buku sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman untuk menfitnah kalian semua, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dibongkar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajaran Kanjeng Nabi termasuk nama baiknya para nabi diluruskan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah tugas daripada para nabi. Termasuk tugas daripada para nabi adalah meluruskan nasabnya Nabi. Uzair dianggap dia bin Allah, Ibnullah. Ada lagi Isa dianggapnya Ibnullah, anak Allah. Termasuk juga ada mengatakan Isa bin Yusuf. Panjenengan tahu Yusuf siapa? Yusuf itu adalah seorang dari Nigeria, Yusuf An-Najjar, seorang kulit hitam, orang yang sangat soleh, yang ada di Masjidil Aqsa, yang ketika itu mengurusi Masjidil Aqsa bersama Siti Maryam, sama-sama solehnya, tidak pernah bertemu berdua, tidak pernah melakukan maksiat. Tapi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada Siti Maryam untuk punya anak tanpa bapa, wa nufikha fi batniha, yaitu ar-ruh, yaitu adalah ditiupkan ruh di dalam perutnya Siti Maryam, sehingga Siti Maryam mendadak langsung hamil. Maka orang Yahudi berteriak, Maryam berzina, Maryam berzina dengan Yusuf. Sampai Nabi Isa lahir, maka orang Yahudi mengatakan Isa bin Yusuf. Maka sampai detik ini kalau ada di Old Testament atau New Testament atau perjanjian lama atau di perjanjian baru yang disebutkan ada Isa bin Yusuf, siapapun orang yang menulis Isa bin Yusuf berarti menganggap Nabi Isa adalah anak zina, hasil zina antara Siti Maryam dan Yusuf An-Najjar. Ini adalah fitnah yang sangat keji dan diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diklarifikasi juga Nabi Muhammad. Jadi peran Nabi Rasul mengklarifikasi dan meluruskan. Maka disinilah para ulama, para kiai NU perannya satu, meluruskan ajaran Kanjeng Nabi yang sudah diselewengkan, meluruskan nasab Nabi yang sudah diselewengkan. Ini adalah termasuk bagian daripada tugas warasatul anbiya para ulama. Jadi ojo ono kiai sing ngomong ngurusi nasab Kanjeng Nabi tidak penting. Ini kiai model apa sih, model kayak gitu? Nabi Muhammad itu mati-matian membela Nabi Isa dan Nabi Uzair. Siapa Nabi Isa sebenarnya? Diceritakan dalam Al-Quran. Perkara yang berkaitan dengan Nabi itu jangan dianggap penting. Itu sangat penting. Saudara-saudara sekalian, Allah menganggap sesuatu yang penting dengan yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai kelahirannya pun diumumkan sejak zamanul arwah. Kenapa? Saking pentingnya Kanjeng Nabi. Yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi sangat penting. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para sahabat mencatat seluruh yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, dicatat.
Bagaimana kanjeng Nabi caranya makan, bagaimana cara kanjeng Nabi caranya ngunjuk, bagaimana caranya kanjeng Nabi memakai sendal, sendalnya warnanya apa, bagaimana bentuknya. Nabi memakai pakaian, pakaiannya Rasulullah itu bentuknya bagaimana, pakaiannya kanjeng Nabi itu warnanya yang paling disukai apa. Gini kemudian kanjeng Nabi niku nek sing komen delok menungso pripun carane, nang gununge menungso pripun carane, nek mirengaken ceritane menungso niku pripun carane, nek mlampah niku pripun carane, nek bebasu niku pripun carane, salate kanjeng Nabi pripun carane, sifat wudu'i Rasulillah, bagaimana cara wudu'nya Rasulullah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, ngusap kuping pripun carane, kanjeng Nabi ini maem pripun carane, nganti kecap-kecape dihitung dumateng sahabat dihitung 1 2 3 4 nganti 37 kanjeng Nabi ini kecap-kecap maem itu ada sip. Kalau seumpama lagi kenyang bisa 37 kali, kalau rada keburu keluar rada kesusu biasanya itu las. Niku kan bebas sangat saling saking salah kembang niku, nek maem gak dikecap langsung diblak terus kaya ulo. Masya Allah para sahabat Rasul, bagaimana kanjeng Nabi itu cara jalannya, bagaimana kanjeng Nabi cara buang air besarnya, bagaimana kanjeng Nabi cara buang air kecilnya, bagaimana kanjeng Nabi cara cebok, bagaimana kanjeng Nabi menggauli istrinya, bagaimana cara kanjeng Nabi junub. Mila wonten kitab Sifatul Jinabati Rasulillah, jenggote kanjeng Nabi niku pripun, kumise pripun, kanjeng Nabi niku mripate pripun, nganti sahabat niku ngertos ubane kanjeng Nabi wonten pinten. Masya Allah, sahabat sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah, dibuktikan dengan itu. Apa? Kasratul ihtimam bima yata'allaqu bil mahbub, yaitu adalah banyak memperhatikan, menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Saudara-saudara sekalian, kanjeng Nabi pada waktu umur sekian, ubannya ada sekian. Abad niku hafal teng ubane kanjeng Nabi. Nopo mali para selebros nasabe kanjeng Nabi. Gina mboten? Sendal mawon penting, maem penting, melampah penting, kileme penting, nganti cewoke penting, sebab sesuatu sing kaitane kalian kanjeng Nabi niku ya ta'allaqu bisyariah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan agama ini pun Gusti Allah. Itu pakaian, itu cara maem, itu pakai sendal, itu cara melihat, itu cara bicara, nopo malina sampai kanjeng. Jadi kalau seumpama ada kiai yang masih mengatakan nasabe kanjeng Nabi dianggap tidak penting, saya yakin fi qulubihim nifaq, di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Sapa sing ngomong kaya bakal dijatuh ke marang Gusti Allah Taala. Gitu. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Melo kadang-kadang mboten cetok niku. Model kaya kowe niku. Ojo beoro niku kono bela ulama. Kadang-kadang bela NU gak iso. Bela NU gak iso. Masya Allah zaman saiki ono Mbah Hasyim Asy'ari delek-elek itu. Mbah Hasyim dijelek-jelekan, Jawa Timur semua diam. Gak pengurus NU nih, gak Ansore, gak Bansere, gak Fatayate, gak Muslimate. Tapi nih Habib delek-elek Jawa Timur ribut niku. Kowe nyewot-nyewot. Mbah Hasyim Asy'ari dielek-elek kintel, Mbah Yai Ma'ruf Amin dielek-elek kintel, NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib dielek-elek, kalian marah, munafik kalian, pengkhianat kalian. Apa melotot-melotot kowe? Gak ngeima melotot tok. Kenapa badan? Saya itu kadang-kadang gak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi yalal waton kompak. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Saya menangis. Teringat Mbah Yai Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Mbah Hasyim Asy'ari. Nyamuk mung aku tok. Aku sing arep
perang bari FPI sing dadi komandane diam 1000 bahasa. Komandan macam apa kok copot seragammu kowe. Ono Banser ku malah ora gelem marang KNU, gelem marang Habib, berarti Banser Habib ku sanes Banser NU kowe. Betul lah betul. Betul lah betul. Ojo kayak kue sampean. Masya Allah. Sudah fenomena ini sudah terlihat sangat luar biasa. Di mana-mana ada makam palsu. Makam palsu di Indonesia, di Wonosobo, di Pemalang, di Madiun yang sudah dibongkar oleh pasukan-pasukan jagoan-jagoan Laskar Sabilillah. Itu ternyata sudah dibuat oleh kaum Ba'alwi. Sudah tahunan, bukan bulanan. Sudah tahunan. Selama itu Banser kemana? Selama itu Ansor kemana? Selama itu NU kemana? Subhanallah. Di Tegal orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampean buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang karena saya juga pernah datang ke situ. Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi, bahkan kadang-kadang nikono. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Gedung Wuru Jatinegara Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Mana kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya, ada manuk diambil manuke. Untung gak manuke bojoe sing dijebut. Mungkin apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung. Nah niku dakwah napa jajah? Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi semacam itu. Gak boleh kalah karena negara Indonesia tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka? Ketika masyarakat menjerit, ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai jadi pecundang lah. Apa potongannya copot ke seragam Bansermu? Gimana betul? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap dong betul? Bansernya siapa orang? Tengah ini wonten Banser. Wonten Banser. Wonten Banser. Ada NU. Ada Fatayat. Ada Muslimat. Ibnu PPNU. Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi ke-NU-an. Jakman yang dirampok di uang. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Ini Jakman. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya masalah Jakman itu gampang. Jakman adalah Banom NU. Ketika mau mengadakan apapun harus lapor ke PBN. Nyelondoh.
sing idaroe nyelondoh, idaro Aliyah, idaro Syobiyah nyelondoh teng PBNU. Nopo mali pengurusnya, kepengurusannya sudah selesai. Datang ke PBNU itu adalah bapakmu. Adab, tasawuf niku ngajari adab, ojo sekarepe dhewek. NU niku akhlak. Jangan mengatakan ini secara organisatoris. Jare Jatmani, jare kelompok Habib Lutfi Mondi kok ini masalahnya kayak gini, ini belum ada surat begini. Jadi kelompok PBNU kayak kia. Tapi yang saya analisa adab daripada Jatman kurang ke PBN. Sebetulnya sangat gampang cara penyelesaiannya. Apa? PBN apa Jatman harus nyelondoh dong PBNU. Kalau Jatman sudah tidak adabnya ke PBNU, saya jawab kita bareng-bareng bergerak untuk mendorong PBNU berbuat tegas, bersikap tegas. Terhadap Jatman. Jangan sampai NU dipecundangi. Kalau PBNU dipecundangi, berarti NU dipecundangi. Kalau NU dipecundangi, berarti nginjak-injak Mbak Hasyim Asy'ari, nginjak-injak Bapak Agung, nginjak-injak Bapak Putri Pesantren. Dia rumah kena bangsa di rumah. Masya Allah. Mau apa? Laras nombatan. Kalau saya jadi pengurus Jatman, begitu pengurusannya selesai tahun 2023, saya langsung matur ke PBNU. Assalamualaikum PBNU. Ini kalau kepengurusannya masa baktinya sudah selesai bulan Mei atau bulan apa Juni. Silahkan nanti untuk selanjutnya untuk pemilihan lagi mengadakan muktamar, silahkan saya serahkan ke panjenengan. Kapan muktamare? Apakah PBNU yang mau menggagas ataukah kita? Tapi kalau kita juga harus didukung oleh PBNU. Matur kados ngoten sekecon apa mboten? Sekecon apa mboten? Matur ora, malah mengadakan subordinasi untuk mengadakan muktamar sendiri tanpa sepengetahuan Nahdlatul Ulama. PBNU jelas ini namanya merampok Jatman dari PBNU. Kita harus lawan orang NU, tidak boleh takut. Bangsa Ansor NU, Ansor Muslimat NU Fatayat, mana kekuatannya? Saya belum melihat di YouTube Banser berkomentar. Mana nyalimu? Saya belum melihat Ansor berkomentar. Saya belum melihat Muslimat Fatayat berkomentar membela PBNU. Saya belum melihat juga Ansor membela PBNU. Tapi yang ada adalah Laskar Sabila bergerak dari Demak, Laskar Sabilillah Madiun, Laskar Sabilillah ada di Kerawang, Laskar Sabilillah yang ada di Madiun, Laskar Sabilillah yang ada di Banyumas, Laskar Sabilillah yang selalu bergerak. Iki bangsa rementi, Ansornya mana, Fatayat Muslimat mana, pengurus NU, MBC NU-nya, Ranti NU-nya, PBNU-nya mana? Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU secara organisasi. Mana nyalimu jadi orang NU? Wes gak usah dipikirin sampai ada sih. Oh bisa nih mantuk toh. Maka saya minta tulangku siap ngobrol, siap menolak muktamar Jatman, siap mengembalikan Jatman kepada PBNU, siap menjaga muru'ah PBNU, siap membela muru'ah PBNU. Kalau seumpama ada orang yang berniat untuk mempecundangi PBNU, maka kita siap melawannya, siap. Bangsa siap, Ansor siap. Kalau kalian takut berkomentar memakai seragam Banser, copot seragammu, ganti pakaian Laskar Sabilillah, tolak ikut Jatman yang Habib Lutfi. Terus ini jelas gak benar nih kita betul. Saya lihat sudah saya baca semuanya. Saya baca permasalahannya, saya baca ternyata permasalahannya kesimpulannya apa? Dari Jatman jadi Jatman yang dikutip oleh Habib Lutfi itu tidak ada konfirmasi di batang PBNU. Padahal mudah. Kalau kepengurusannya sudah selesai,
Lah pengurus Idaro Aliyah teng PBNU matur gini mboten PBNU kula sedaya niki kepengurusane sampun tel monggo jatman kula pasrahaken dumateng PBN muktamare kapan monggo napa kula napa panjenengan gitu. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kemenkumham ada suratnya SK-nya. Sebelum membuat SK Kemenkumham, kalau mau dibuat karena jatman NU itu adalah banom NU matur di siteng PBNU kira-kira bagaimana untuk mendorong aktivitas dan kelancaran daripada jatman NU. Jatman bagaimana kalau jatman dibuat SK Kemenkumham sendiri lain dengan PBNU. Nanti keputusannya kami tunggu, keputusannya manut jenengan. Kalau kata panjenengan monggo ya kita proses, tapi kalau kata panjenengan PBNU jangan ya kita tidak akan proses. Itu namanya jatman Nahdlatul. Ini ada laporan bahwa selama beberapa periode kepengurusan malah ternyata tidak pernah lapor ke PBNU. Kalau ada rapat tidak pernah ada yang mewakili. Kemudian ada muktamar tidak pernah datang ke PBNU, tidak pernah lapor ke PBNU, malah rapat dewek. Tong griyone Habib Lutfi. Iki maksudnya apa iki? Iki sanes cara NU niki carane sedikit demi sedikit merampok Nahdlatul. Maka saya harapkan Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU harus bersikap tegas lindungi NU daripada perampok. Lindungi Nahdlatul Ulama daripada pembegal organisasi yang tegas. Kadang-kadang kula mumet Gus Yahya niku orang anian nemen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kepada Gus Yahya. Karena ini sudah betul-betul penyelewengan organisasi. Maka sampean saya tunggu komentar daripada Banser yang ada di Jawa Timur, dukungan untuk PBNU kepada Banser dan Ansor yang ada di Jawa Timur, termasuk Muslimat Fatayat. Saya tunggu nanti di YouTube-nya kapan sampean. Kalau seumpama sampean tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU, pembelaan sama sekali terhadap NU, berarti panjenengan nyalinya tidak ada. Berarti panjenengan bukan seorang pejuang, tapi sampean kalian cuma seorang pecundang. Nek melawan Bang Anggi tidak menang. Bagaimana akan melawan Bang Anggi semuanya? Kino mereka. Poros dulu. Saking kula cokak semen dan mawon. Wetenge kula pun mumet niki. Niki nyuwun sewu. Kula wau niku angsal telepon kali Bang Haji Roma Irama. Bang Haji niku saweg sakit. Niku ditolak kemawon nggih. Tongak kemawon nggih. Mugi-mugi waras nggih. Mugi-mugi waras. Sakit dados yang pakai kirim salam mawon yang panjenengan sedaya. Nggih. Salam sebenarnya niku kepengen sangat pergi, tapi kebetulan beliau itu sakit. Datang dari mana kemarin juga mendapatkan penghargaan itu juga diwakili oleh orang karena beliaunya nggak sanggup sakit. Iya, iya. Ini monggo mangke donga kiai ingkang sepah mau. Nggih. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata dari Ketua PWI LS DPD Tulungagung yaitu Haji Saidi yang akan diserahkan kepada Ketua Umum PWI LS yaitu Kiai Haji Muhammad Abbas Billy MA.
Dan selanjutnya disunatkan sangat untuk baroah doa ini kok Kiai Haji Badrus Huda saking Pondok Pesantren Undip. Bukan Jaya milik kita. Dan sekali lagi saya akan mewakili keseluruhan teman-teman para dulu semuanya. Bang Haji sebetulnya pagi tadi mau berangkat tapi informasinya nggak enak badan. Ngapunten nggih. Insya Allah untuk berikutnya bisa kembali saya ini sampun diatur kalian Abbas ngoten nggih. Jadi tiang boleh sakit pripun lho Bu. Monggo kita doakan mugi-mugi sehat. Al-Fatihah.